kita mungkin seringkali merasa, aduh, bagaimana kita bisa mempercayai janji Allah. Kita tidak memiliki kepercayaan karena kita mungkin seringkali disakiti dengan janji-janji yang manusia ucapkan. Dan di bagian tambahan ini ya, di bagian tambahan kita bisa mulai melihat bagaimana kebohongan demi kebohongan itu seringkali terjadi dalam kehidupan umat manusia. Kita sering berbohong dan dibohongi, saudara ya. Dan satu kutipan dari seorang pemimpin di Jerman ya, yang menyatukan Jerman di tahun 18-an ya, 1800-an maksud saya. Dia katakan, Otto von Bismarck katakan, people never lie so much as after a hunt, during a war, or before an election. Jadi orang itu paling banyak berbohong setelah mereka itu berburu. Jadi pada saat mereka berburu, ya mereka akan bilang, wah saya dapat ini, saya dapat itu, bangga-banggakan hasil buruan mereka. Artinya berburu dalam arti apa? Membanggakan keberadaan atau hal yang mereka dapati dalam hal ini pada saat mereka berburu binatang buas dan lain sebagainya. Atau dikatakan selama peperangan, dalam peperangan orang akan seringkali berbohong, oh kami menang, kami tidak kalah, tentara kami ini sedang ini. Atau yang ketiga, orang sering kali berbohong. Yang paling sering kita dengar kebohongan itu pada saat pemilihan umum. Pada saat ada pemilihan presiden, pemilihan ini dan itu. Waduh, itulah kita akan melihat begitu banyak menurut Otto von Bismarck ini. Kebohongan demi kebohongan yang diucapkan oleh para pemimpin politikus ya, politikus. Nah, salah seorang tokoh ahli ya, Dr. Paul Ekman ya, yang menulis tentang tentang telling lies ya, menyatakan kebohongan. Bagaimana clues atau cara kita untuk melihat kebohongan di mana di marketplace, di daerah di bisnis ya, di politik dan juga bahkan di pernikahan. Ini dia katakan bahwa orang sering menerima kebohongan. Kenapa kita sering kali menerima kebohongan dan dapat dibohongi? Kenapa kita dapat dibohongi oleh para pemimpin politik ataupun suami atau istri atau apalah yang orang kita kasih sekalipun ya atau dibohongi oleh penjual-penjual dan lain sebagainya. Kenapa kita sering dibohongi? Karena kita itu ingin untuk mempercayai apa yang mereka tawarkan kepada kita. Kasihkah itu pacar atau dalam hubungan pacaran gitu. Ditawarkanlah kita tentang kehidupan romantis yang indah, atau bagi para politikus ditawarkan, wah kita akan semua dapat pekerjaan, kita akan menjadi besar kembali, hebat kembali dan lain sebagainya ya. Jadi kita ingin mempercayai apa yang dikatakan oleh orang-orang yang membohongi kita tersebut. Nah, kalau kebenaran yang sesungguhnya itu bisa menyakitkan atau rumit, gak gampang menghadapi gak gampang menghadapi masalah ekonomi. Tapi begitu ada seorang pemimpin, wah mari saya akan membuat hilang ini masalah ekonomi di negara kita. Waduh, itu gampang kita rindu untuk mempercayainya. Walaupun kenyataannya masalah ekonomi itu sangat rumit ya. Sangat rumit, tapi kebenaran di sini katakan kebenaran bisa menyakitkan atau rumit, sedangkan kebohongan yang ditawarkan selama pemilihan umum itu menawarkan kesederhanaan dan kepastian. Besok hari pertama saya buat ini semua akan hilang nih masalah ini di hari pertama saja. Nah, ini yang sering diucapkan oleh para politikus dan sayangnya ya kita suka untuk pegang apa yang dikatakan oleh para politikus ya, karena harapan-harapan yang ditawarkan itu selaras dengan keinginan kita. Ekonomi yang membaik, harga-harga yang turun, dan lain sebagainya. Walaupun sekali lagi, kenyataannya kebenaran itu menyakitkan atau rumit, tidak segampang seperti itu. Tapi kita terima. Kenapa? Karena kita ingin untuk mempercayai ya, harapan yang ditawarkan selaras dengan keinginan kita. Tapi ini bukan hanya masalah dari para penjual, politikus, ataupun ya pembohong dan lain sebagainya. Ini juga dapat menjadi masalah yang kita sendiri buat. Ya, walaupun mungkin dengan skala yang berbeda. Bukan skala nasional atau skala dunia. Mungkin dalam skala-skala kecil di tempat-tempat kita seringkali itu berbohong. Ya. Ada satu statement, menarik sekali nih artikel ya. 30 lying statistik. Ada 30 statistik tentang kebohongan, ya, fakta. Dan bagaimana faktanya, bagaimana orang-orang itu selalu berbohong. Dan ini adalah satu fenomena di dalam komunikasi umat manusia yang seringkali berbohong ya. Dan ini cukup menarik dari artikel ini. Misalnya yang pertama ya, dari poin pertama. According to the study, menurut sebuah studi oleh University of Massachusetts, 60% umat
Amerika dikatakan, yang Massachusetts, University of Massachusetts, 60% orang itu tidak dapat bertahan kalau tidak berbohong dalam waktu 10 menit. Jadi dalam 10 menit itu banyak, 60% orang itu sering apa? Sering kali itu berbohong. Ada yang sampai seperti itu. Poin yang kedua, ini dari 30, kita nggak bahas semua, terlalu panjang gitu ya. Yang kedua, setiap minggunya orang-orang Amerika itu minimal menyatakan 11 ya. 11 kebohongan. 11. Every week American tell 11 lies. A study. Satu penelitian, sebuah studi dari University of Virginia menemukan bahwa orang lebih sering berbohong melalui telepon daripada secara langsung. Kenapa kita dapat daripada secara telepon itu sering kita lebih banyak berbohong melalui telepon daripada pada saat kita tatap muka. Dan ada hal yang menarik nantinya juga akan saya sampaikan. Di saat-saat mana orang itu seringkali lebih berbohong, ya. Nanti kita akan lihat. Tapi ini studinya itu betul sekali ya. Lebih gampang orang berbohong di telepon daripada muka dengan muka. Kalau dengan muka kan ketahuan kita, mungkin mata kita yang atau raut wajah kita yang sedang berbohong itu bisa ketahuan. Tapi kalau telepon kan nggak ketahuan, dia cuma dengar suara kita. Anyway, yang keempat, studi lainnya menemukan bahwa orang lebih sering berbohong kepada orang asing daripada kepada teman atau anggota keluarga. Orang yang tidak kita kenal itu lebih gampang kita bohongin ya, daripada teman atau anggota keluarga sendiri. Itu ya, another study found that people lie more to strangers than to friends or family members ya. Itu keempat. Yang kelima sekarang kita lihat ya, bahwa pria dan wanita sama-sama suka berbohong. Tidak ada yang bilang oh pria itu lebih suka berbohong, wanita lebih suka. Tidak, sama-sama suka berbohong, tetapi tentang hal yang berbeda. Kebohongan pria dengan kebohongan wanita itu beda ya. Apa bedanya? Nah, pria lebih cenderung berbohong karena berbohong tentang prestasi mereka. Oh, saya nih begini nih, saya nih begini, prestasi mereka. Itulah sebabnya mereka lebih suka berbohong ya. Bohongnya itu dari sudut prestasinya, ya, pencapaian-pencapaiannya, kehebatan-kehebatannya, itu yang dibuat oleh para pria. Sedangkan wanita lebih cenderung berbohong untuk melindungi perasaan orang lain ya. Melindungi perasaan orang lain. Jadi itu yang dibohongi. Oh, enggak apa-apa kok kamu ini, it's okay, saudara. Seperti begitulah ya, wanita. Lalu berikutnya ini cukup menarik, yang keenam ya, poin keenam di sini, bahwa children start lying at the age of 2. Bahwa anak-anak itu mulai berbohong pada usia 2 tahun. 2 tahun anak-anak itu sudah tahu untuk berbohong. And by the age of 4, dan pada saat dia berusia 4 tahun, mereka dapat berbohong dengan meyakinkan. Dengan meyakinkan ya. Dengan meyakinkan. Jadi inilah beberapa fakta yang menarik tentang bohong dalam apa? Relationship, dalam hubungan sehari-hari. Nah, seperti saya katakan tadi, ada yang katakan telepon itu orang lebih banyak berbohong di telepon, tapi penelitian yang lebih spesifik menunjukkan bahwa saat ini ya, yang paling banyak berbohong itu adalah di video chat. Paling banyak orang berbohong itu di video chat, walaupun tidak beda-bedanya tidak beda-beda tipis lah dengan yang lain-lainnya. Tapi yang pertama orang berbohongnya itu kita bisa ngomong sesuatu yang kita bohong-bohongi itu ya, kita exaggerate, kita bohong itu kalau ada video chat ya. Yang kedua, urutan kedua kebohongan yang paling tinggi itu adalah melalui telepon. Yang ketiga itu adalah face to face, pada saat kita muka dengan muka. Tapi kemudian yang paling parah itu adalah di tiga yang terjadi itu yang kurang, yang bukan yang paling parah, tapi justru yang apa ya? Yang kurangnya kebohongan itu di mana? Kurangnya orang berbohong itu di sosial media, walaupun seringkali kita tetap bisa berbohong di sosial media, dan juga di teks, walaupun kita masih sering berbohong, tapi minimal tidak sebanyak di apa? Pada saat kita video chat atau di telepon, dan juga di email. Nah, Anda tahu kenapa? Kenapa email, teks, sosial media itu bohongnya itu tidak separah di telepon dan juga di video chat? Kenapa? Karena kalau Anda berbohong di sosial media, Anda berbohong di teks, Anda berbohong di email, ada buktinya, ada tertulis. Ada hitam di atas putih. Wah, ini kalau kita mau menyangkal, enggak, saya nggak ngomong seperti itu loh. Ini kan kamu udah tulis di wall kamu, ya. Ini kan kamu sudah tulis di teks kamu, ini kan kamu sudah tulis di email kamu. Jadi itulah sebabnya
pada saat orang kebohongan-kebohongan itu semakin menurun kalau ada bukti. Tapi kalau saya cuma ngomong kayak seperti begini, ada di video chat gitu ya, tidak ada tertulis ya, tidak ada yang tertulis, maka saya dapat mengelak, saya dapat juga menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Enggak, saya nggak ngomong begitu, saya nggak ngomong begitu. Tapi kalau video chat tersebut direkam, nah itu lebih mengurangi mengurangi orang untuk berbohong. Kenapa? Takut ada buktinya, ada buktinya. Jadi itulah dari segi kebohongan ini ya. Jadi apa saja yang seringkali orang itu seringkali berbohong ya, walaupun ini dalam hubungan sehari-hari. Jadi kebohongan itu dapat terjadi mungkin hal-hal yang sepertinya sepele ya. Sepele ya, misalnya suami atau istri tanyakan, gimana kamu, gimana perasaanmu, atau bagaimana keadaanmu setelah menghadapi satu masalah. Baik-baik aja aku baik-baik saja, I'm fine. Padahal dia sedang kesal mungkin dengan suaminya atau istri, tapi dia jawabnya apa? Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Padahal itu juga merupakan satu kebohongan untuk menyatakan I'm fine. Atau yang kedua, menurut artikel yang dari artikel yang tadi kita sudah lihat, dia punya statistik ya. Kebohongan yang sering kali juga kedua yang diucapkan adalah I love you. Ya. I love you. Ya. Kenapa? Karena dalam pasangan antara suami istri itu pacaran ya. Karena itulah kita ingin mungkin pasangan kita itu ingin dengarkan itu, jadi karena dia ingin tuh dengarkan itu ya kita ucapkan itu, walaupun itu mungkin bukan keluar dari dalam hati kita. Hanya mulai keluar dari dalam mulut kita. Jadi inilah kebohongan yang sering kali timbul dari pasangan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Atau yang ketiga, ya. Yang ketiga kebohongan yang terjadi adalah, enggak, bukan saya yang buat. Saya nggak buat gitu. Ya, saya nggak buat kesalahan. Ya. Jadi kita mengelak daripada mengelak dari konsekuensi tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan, tapi kemudian kita tidak lakukan dengan baik, dan kita mengelak, dan kita jadinya berbohong ya. Kita tidak mau you don't want to own it, istilahnya. Kita tidak mau bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kita buat. Jadi kita salahkan orang lain, kita katakan I did not do anything wrong, saya tidak buat kesalahan. Lalu kemudian yang keempat, seringkali dalam hubungan dikatakan pada saat mungkin ditanya dalam hubungan, kita katakan I'm not interested in anyone else. Saya tidak tertarik kepada orang lain ya. Pada saat kita mungkin lagi lihat-lihat Facebook daripada Facebook orang lain, dan kita ini enak, menarik sekali nih bapak ini atau ibu ini. Lalu istri kita atau suami kita bilang, kamu lihat-lihat, kamu senang ya dengan dia ya. Kita enggak lah, saya nggak tertarik kok. Untuk menjaga diri kita keluar daripada masalah, kita juga berbohong. Kita bilang, enggak kok, saya nggak tertarik lagi dengan orang ini, saya nggak merasa apa-apa dengan dia, dan lain. Walaupun hati kita kadang-kadang mungkin ada tetap memiliki ketertarikan dengan dengan orang yang sedang kita lihat di Facebooknya tersebut. Dan yang terakhir yang dapat dibahas untuk saat ini ya, dikatakan it's not about you ya. It's not about you. Jadi pada saat kita berada dalam satu hubungan yang kita sedang kesal juga, atau kita sedang marah terhadap pasangan kita, suami kepada istri, tapi gantinya kita jujur mengemukakan perasaan kita kepada mereka, katakan, enggak, ini enggak tentang kamu kok, enggak apa-apa, saya lagi kesel, tapi ya udah, lagi kesel aja. Lagi orang Jakarta bilang lagi bete aja. Tapi kita nggak bilang bahwa itu sehubungan dengan pasangan kita, suami atau istri kita. Jadi inilah ya. Jadi inilah yang seringkali kata-kata yang keluar yang sesungguhnya menurut penelitian, kelima kata ini dari I'm fine, I love you, I did not do anything wrong, I'm not interested in anyone else, it's not about you. Inilah kata-kata yang seringkali diucapkan oleh orang-orang yang tidak jujur dalam hati mereka. Nah, penyebab orang yang suka berbohong menurut majalah Tempo ya, pembohong bisa menjadi kebiasaan buruk jika diteruskan dan diwajarkan. Dan ini beberapa penyebab orang suka berbohong ya. Beberapa penyebab. Pertama adalah alasan altruistik. Ada alasan seakan-akan ini baik ya. Saya berbohong supaya apa? Supaya orang itu bahagia dan saya bahagia. Saya harus berbohong pada anak saya, bilang center class itu ada. Center class itu ada. Padahal kita tahu itu satu kebohongan ya. Kenapa? Supaya dia senang aja. Ada. Keberadaan center class itu membawakan kebahagiaan bagi anak-anak kita ya. Dan kita akan sakiti mereka kalau kita bilang, nggak ada itu sinterklas dan lain sebagainya. Jadi alasan altruistik ini kita pikir kita sedang menolong orang lain, dan kita membantu mereka untuk dapat memiliki
kesenangan. Dan ini dapat alasan orang berbohong. Yang kedua, itu menjaga citra. Ya, menjaga citra. Jangan sampai saya dikritik ya, dihantam saya seperti. Dan jadi kita berbohong untuk merasa, jangan sampai kita ini memiliki perasaan kita jadi rentan, ya. Rasa malu dan makanya kita berbohong. Enggak, kok saya nggak bohong. Saya nggak buat begitu. Jadi menjaga citra kita. Saya nggak ngomong begitu. Jaga citra kita. Atau kita ingin menyimpan rahasia atau menekankan privasi kita. Penyebab lain adalah karena kerahasiaan atau privasi. Terkadang orang tidak ingin orang lain mengetahui hal-hal tertentu. Inilah yang dapat menyebabkan orang berbohong untuk menyembunyikan hal tersebut. Oh enggak, masa lalu saya kok baik-baik aja, kok nggak ada sih masalah saya. Saya orang memang begini, baik-baik. Nah, tapi itu, karena ada rahasia yang kita ingin simpan. Berikutnya, kita menghindari hukuman atau apa? Pembalasan. Saya tidak buat sesuatu, istri saya suruh untuk bikin sesuatu, tapi saya apa? Saya tidak bikin. Jadi saya udah bikin kok. Saya udah pasang ini, atau saya udah matikan apinya dan lain sebagainya, atau kepada ibu kita, gitu. Udah buat. Jadi kita menghindari dari hukuman atau pembalasan. Dan berikutnya adalah ada orang yang betul-betul ini masalahnya, yang senang sekali berbohong. Menjadi pembohong, namanya pembohong kompulsif. Ya memang kerinduannya, keadaannya itu memang suka untuk apa? Berbohong. Di luar penyebab di atas, artikel ini katakan, ada orang yang mungkin benar-benar mendapatkan kesenangan dari berbohong dan memanipulasi orang lain. Dan psikolog, yaitu Margaret Paul, menambahkan ada orang yang memang gemar berbohong karena itu merupakan bagian dari menyenangkan diri mereka. Ada dopamin, ya. Ada dopamin yang keluar seperti orang-orang yang apa? Yang kecanduan ya, kalau mereka bisa berbohong, maka itu menyenangkan. Ya. Mereka menyenangkan, apalagi kalau orang-orang lain percaya. Ini seringkali orang-orang yang narsistik ini ya. Dia buat kebohongan dan pada saat orang percaya, dia justru senang. Senyum dia, bukan merasa bersalah. Ya, dia bahagia kalau orang percaya kepada kebohongannya. Ya. Itu menyenangkan mereka. Dan kasus seperti ini, ia juga menjelaskan orang-orang ini senang memanipulasi orang lain dengan kebohongan. Seorang penulis ahli tentang kebohongan, doktor yang ditamatkan dari Harvard University, Dr. Bella De Paulo, dia dalam bukunya The House and Ways of Lies, dia dapat simpulkan ini dia. Kesimpulan dari orang yang berbohong ini dikatakan ini. Kebohongan, lies are told for two main reasons. To protect oneself and to promote oneself. Kebohongan diucapkan karena dua alasan utama. Untuk melindungi diri sendiri atau untuk mempromosikan diri sendiri. Jadi, dapatkah Allah kita Allah yang berdusta, Allah yang berbohong? Adakah dia berbohong supaya dia melindungi dirinya, jangan sampai manusia salahkan dia loh. Kenapa di perjanjian lama Allah bilang A, perjanjian baru Allah bilang B? Apa Allah itu berbohong untuk melindungi dirinya sendiri? Apakah Allah berbohong untuk mempromosikan dirinya sendiri supaya dia dipuja dan dipuji? Apakah ada yang kurang dari segi harga diri Allah sehingga dia harus berbohong? Tidak ada. Dia Allah yang maha tahu, dia punya segala sesuatu. Tidak ada yang kurang ya. Tidak ada yang kurang dari Allah kita. Itulah sebabnya Titus 1 ayat 2 katakan Allah tidak berdusta. Jadi kita sudah baca tadi, Allah kita tidak berdusta. Dalam Ibrani 6 ayat 17-18 dikatakan Allah kita tidak dapat ya. Dia tidak mungkin berdusta. Kenapa? Karena tidak ada yang kurang dari dalam dirinya. Dia tidak perlu untuk melindungi dirinya. Dia tidak perlu untuk mempromosikan dirinya. Yang perlu untuk melindungi dirinya, yang perlu untuk mempromosikan dirinya adalah setan. Itulah sebabnya kita sudah baca ini dia, bahwa dalam Yohanes 8 ayat 44, di dalam dia tidak ada kebenaran, dia adalah pendusta dan bapa segala pendusta, karena setan ingin melindungi dirinya ya dari segala tuduhan yang diucapkan pada Allah, dan juga untuk mempromosikan dirinya. Dan dia yang bapa segala pendusta dapat menjadikan kita juga pendusta. Dan telah menjadikan kita pendusta karena dosa yang telah masuk. Dia telah berdusta kepada Adam dan Hawa, kepada Hawa dan Adam. Dan oleh sebab itu, kita semua dapat apa? Menjadi pendusta. Alkitab menyatakan bahwa kebohongan berasal dari kodrat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa.
Yeremia 17 ayat 9 katakan, betapa liciknya hati. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Roma 8 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua dapat menjadi pendusta. Kita harus sadar, itulah sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Ya. Kita harus datang selalu setiap hari Tuhan. Ya. Tolong ciptakan hati yang murni bagiku. Ciptakan hati yang murni. Mazmur 51 ayat 12 ya. Kita harus minta pertolongan Tuhan untuk menciptakan hati yang jujur. Mazmur 51 12. Ciptakanlah hati yang murni bagiku ya Allah. Dan kita harus menghargai integritas dalam hidup. Ya, itulah sebabnya kalau saya ingin katakan ya. Biarlah kita seperti tadi kan, seringkali mungkin kita dalam komunikasi kita, seringkali mungkin kalau hanya dari segi omongan secara langsung mungkin dapat disalah mengertikan. Itulah sebabnya bagi saya secara pribadi, bagaimana untuk hal-hal yang penting sehubungan dengan kehidupan kita, kita buat tertulis. Entah itu melalui email, entah itu melalui teks, ya, melalui teks atau ya. Jadi apa yang kita cantumkan itu betul-betul memang tertulis, ya. Jangan hanya karena kita ngomong, makanya acara-acara kita ini kalau bisa selalu, dan bukan kalau bisa, memang selalu direkam ya. Supaya kita bisa melihat kembali, dan saya bisa melihat kembali, waktu saya bahas pembahasan ini, mungkin ada kebohongan yang saya keluarkan atau enggak nih, itu apa. Seperti begitu kan. Dan itulah sebabnya pada saat saya membahas segala sesuatu, saya coba untuk membawakan apa? Bukti demi bukti. Ya. Bukti, apa yang Alkitab katakan, ayat-ayatnya mungkin seringkali tidak sempat rubah ayatnya, tapi tetap ayatnya itu ada, tapi saya tidak berbohong, karena ada memang tertulis. Ya. Saya mau apa yang saya katakan itu berdasarkan fakta. Faktanya ada enggak? Adakah itu berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipercayai? Adakah yang saya katakan itu berdasarkan firman Tuhan? Jadi tertulis seperti begini. Itu mencegah saya untuk apa? Mencegah saya untuk tidak sembarangan bicara untuk apa? Dapat menjadikan kita dapat berbohong. Ada apa? Kita harus menghargai, dengan katakan, harus menghargai integritas. Ya. Harus menghargai integritas. Jadi kalau ada hal yang penting sehubungan dengan kehidupan kita, tolong kita email, kita teks. Ya. Supaya kita tidak bisa mengelak. Kenapa Pendeta Rantung tadinya bilang A, sekarang Pendeta Rantung bilang B. Mari kita lihat buktinya, mari kita lihat teks kita, mari kita lihat email kita, ya, email kita. Jadi itulah sebabnya kita harus mencegah kebohongan. Hargailah integritas dalam hidup. Amsal 12 ayat 22 katakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Allah menyatakan kepada kita, dusta itu kekejian. Itulah sebabnya dia tidak mau berdusta. Karena itu satu kekejian bagi Allah. Dia tidak berkenan kepada dusta. Ya. Allah kita. Itu 1 ayat 2 katakan tidak berdusta. Ibrani katakan tidak mungkin berdusta. Dan kembali kepada Maleaki. Kitab Maleaki. Dia tidak berdusta. Dan dia tidak, kenapa? Karena dia tidak berubah. Karakternya tidak apa? Tidak berubah. Maleaki 3 ayat 6 katakan bahwasanya aku Tuhan. Tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dalam hal apa? Pertanyaan berikutnya. Ini penting sekali. Satu poin terakhir. Dalam hal apa Allah kita itu tidak berubah? Ya. Pada saat dia menyatakan bahwasanya Tuhan tidak berubah. Ini dalam Maleaki 3 ayat 6. Saya tekankan ayat 6 ya. Dalam konteks apa Allah itu tidak berubah? Kalau kita baca dalam konteksnya. Maleaki 3 ayat ke-5. Maleaki 3 ayat 5. Itu dalam konteks kasih dan keadilannya. Kasih dan keadilan Allah tidak berubah. Dia mengasihi orang yang percaya kepadanya. Orang percaya kepadanya walaupun dalam penderitaan, dia akan memberikan jaminan kekuatan kepada mereka. Dia mengasihi orang-orang yang percaya, yang berbalik, yang bertobat kepadanya. Dan keadilannya akan ditegakkan kepada orang-orang, umat-umat yang menyebabkan umat-umat Allah itu menderita. Keadilan akan terjadi kepada pembuat penderitaan. Kasih akan menjadi bagian umat-umat yang menderita.
Maliaki 3 ayat 5. Kita sudah baca ayat 6 tadi ya. Allah yang tidak berubah, Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 5, satu ayat sebelumnya menyatakan konteks kenapa Allah tidak berubah. Ini dia. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang bersinah, orang-orang yang bersumpah dusta. Ya, Allah tidak berdusta, dia tidak akan berubah. Manusia dapat berdusta dan itu akan mendapatkan keadilan dari Allah. Jadi tukang sihir, orang-orang bersinah, orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing. Itulah sebabnya saya selalu tekankan ya, dengan adanya filsafat, ideologi Christian nasionalisme di Amerika ini. Saya tidak tahu dari mana kata nasionalisme itu kok bisa dihubungkan dengan kekristenan. Kenapa? Karena kekristenan yang sejati mengajarkan kita untuk tidak mendesak ke samping orang asing. Dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Jadi sinilah kita dapat melihat kembali sehubungan dengan pelajaran kita sepanjang minggu ini. Allah akan memberikan kasih-Nya kepada saudara dan saya, kita semua yang percaya kepadanya. Kita yang berbalik, kita yang bertobat, memohon pengampunan atas kesalahan dosa kita. Dia akan terus-menerus menunjukkan kasih-Nya yang kekal kepada kita. Dan pada saat kita menghadapi penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang lain, ya, orang-orang yang menindas kita sebagai orang upahan, yang mendesak karena apa? Mendesak kita ke samping karena kita orang asing dan lain sebagainya. Karena kita adalah janda dan yatim piatu. Ketahuilah, keadilan Allah akan ditegakkan oleh Allah yang bagaimana? Yang di dalam Maliaki 3 ayat 6 kali katakan Allah yang tidak berubah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.